Sebelumnya diceritakan jika Shen Li akhirnya dibawa kembali ke alam spiritual, tapi sebelum itu dia menyerahkan kultivasi 500 tahunnya kepada Xing Yun. Atas kesalahannya itu Shen Li dikurung di dalam istana salju, sedangkan Xing Yun akhirnya meninggal di dunia fana. Namun tanpa diduga, sosok Xing Yun ternyata adalah jelmaan dari Xingzi sang dewa kuno. Xingzi juga menunda pernikahan Shen Li dan Furong. Dua jenderal Mo Fang dan Zixia pergi menyelidiki miasma di kolam Sutian. Sayangnya saat tengah menjaga tempat itu sendirian, Jenderal Zixia diserang monster dan akhirnya tewas dengan tragis. Dari informasi yang dibawa pulang olehnya, mereka tahu bahwa monster yang dikurung di kolam Sutian sudah lepas. Situasi sekarang jadi semakin berbahaya. Penguasa spiritual pun langsung memerintahkan agar mereka mengabarkan masalah ini ke alam dewa. Namun Shen Li tidak setuju karena terlalu lama jika menunggu bantuan mereka. Oleh sebab itu, dia menawarkan diri untuk pergi ke sana. Para jenderal lain mendukung pendapat Shen Li, namun penguasa spiritual menolak. Dia bahkan memerintahkan mengurung Shen Li dan mengirim Jenderal San Bei dan menyelidiki sampai menunggu bantuan datang. Jenderal Sang Bei pun memimpin pasukan untuk bertarung melawan monster. Namun monster itu sangat kuat dan ganas. Pasukan perang sama sekali tak berdaya melawannya. Bahkan Mo Fang pun terluka diserang monster tersebut. Dia hampir saja terbunuh kalau saja Shen Li tidak datang tepat waktu menyelamatkannya. Awalnya Shen Li juga kesulitan karena monster ini sangat kuat dan bisa menyembuhkan dirinya dengan cepat. Tambah lagi monster itu juga bisa berubah wujud menjadi manusia. Shen Li lalu memerintahkan mereka membentuk formasi untuk membatasi pergerakan monster. Namun monster ini benar-benar sangat kuat sehingga mampu menyerang Shen Li hingga terluka dan mematahkan formasi. Saat monster itu hendak menyerang Shen Li lagi dengan ekor kalajengkingnya, Mo Fang mendadak muncul pasang badan melindunginya sehingga dia pun terluka. Hal itu membuat Shen Li menjadi sangat murka. Dia langsung melawannya habis-habisan hingga dia masuk ke perut monster tersebut. Mo Fang dan yang lain mengira jika Shen Li sudah mati, tapi beberapa detik kemudian Shen Li mendadak keluar dari dalam tubuh monster itu dengan tombaknya, sekaligus memusnahkan monster tersebut. Shen Li kelelahan dan energinya telah habis, namun Jingxi dari alam dewa muncul. Shen Li terkejut melihat kehadiran Jingxi. Seketika dia teringat dengan sosok Xing Yun. Dia begitu bahagia dan langsung berjalan menghampirinya. Tapi karena sudah kehabisan tenaga, akhirnya dia pingsan di pelukan Xingzi. Jenderal Sang Bei berencana ingin mengambil Shen Li dari pelukan Xingzi. Tapi berhubung karena dia seorang dewa agung, San Bei pun tidak berani melawannya. Lalu kemudian Xingzi menggendong gadis tersebut ke barak militer. Di sana terlihat jika Mo Fang cemburu karena sepertinya dia menyukai Shen Li. Ketika terbangun, Shen Li mendapati leher dan kakinya diperban sehingga dia sulit bergerak. Lalu tidak lama kemudian, Mo Fang datang dan tiba-tiba saja menyatakan perasaannya kepada Shen Li. Shen Li terkejut mendengar pernyataan pria tersebut, tapi dengan tegas dia langsung menolak. Dia tidak bisa menerima Mo Fang dan memerintahkan pria itu untuk segera membersihkan otaknya dari semua pikiran tersebut. Tidak lama kemudian Xingzi datang yang tentu saja membuat Shen Li refleks memanggilnya Xing Yun. Jenderal Sang Bei dengan cepat mengoreksi bahwa dia adalah dewa agung. "Apa kau pernah ke dunia fana dan mengenal Xing Yun?" tanya Shen Li penuh harap. Sayangnya Xingzi berbohong. Dia berkata kalau dia tidak mengenal orang tersebut. Shen Li berlinang air mata mendengarnya. Dalam hati dia berkata, benar juga, Xing Yun sudah mati. Setelah memeriksa keadaan Shen Li, Xingzi berkata bahwa dia masih mau tinggal di sini selama beberapa hari. Dia mau memeriksa perubahan tempat itu agar bisa masuk ke dalam kolam Sutian dan membangun ulang segel. Dia juga meminta Shen Li untuk menemaninya. Mo Fang yang cemburu menawarkan diri untuk menjadi pengarah jalan menggantikan Shen Li. Namun Xingzi dengan tegas menolak.
Aku mau dia yang jadi pemandu, ujar Xingyun sambil menatap Mo Fang dengan tajam. Sebenarnya waktu Xingzi menyembuhkan Shen Li saat pingsan sebelumnya, salah satu prajurit tanpa sengaja menyaksikan Xingzi membelai mesra wajah Shen Li. Namun karena takut dengan sosok Dewa Agung tersebut, dia berpura-pura tidak melihat apapun. Tapi untuk berjaga-jaga, Xingzi menghapus ingatan pria tersebut. Berkat bantuan Xingzi menyalurkan kekuatannya, akhirnya Shen Li sembuh dengan cepat. Hanya dalam waktu 3 hari kakinya sudah bisa digerakkan kembali. Berhubung kondisi Shen Li sudah pulih, Xingzi pun meminta Shen Li mengantarnya memperbaiki segel. Tempat pertama yang mereka tuju adalah puncak gunung. Namun karena tempat ini sudah lama terkena miasma, hutannya menjadi gelap karena penuh kabut tebal. Mereka berdua tiba di puncak gunung. Di sana ada sebuah pohon raksasa yang sudah mati. Kemudian Xingzi menyalurkan kekuatannya, sehingga pohon itu mulai hidup kembali dan menumbuhkan dedaunan. Pohon raksasa ini ternyata adalah segel kayu, yang merupakan salah satu dari 4 segel kolam Sutian. Bahkan bukan hanya pohon raksasa itu saja, seluruh area hutan juga berubah. Tanah yang tadinya gersang seketika ditumbuhi rerumputan hijau. Kabut tebal yang menyelimuti langit tersingkirkan, sehingga bulan purnama menerangi seluruh tempat tersebut. Para prajurit di barak militer terkesima melihat indahnya sinar bulan yang sudah lama tidak mereka lihat. Tiba-tiba saja Dewa Agung mengajak Shen Li duduk di atas pohon. Dia melingkarkan tangannya ke pinggang Shen Li lalu membawanya terbang. Mereka berdua menyaksikan pemandangan malam yang indah dari atas pohon. Xingzi memetik selembar daun lalu meniupnya, yang membuat suasana malam menjadi semakin romantis. Ketika Shen Li dan Xingzi kembali ke barak militer, beberapa prajurit sedang menggosipkan mereka, terutama karena wajah Xingzi sangat mirip dengan manusia fana yang disukai Shen Li, yang membuat Shen Li kesal dan malu. Dia menggunakan kekuatannya untuk menghukum mereka semua. Pengakuan cinta Mo Fang waktu itu benar-benar membuat Shen Li menjadi canggung. Oleh sebab itu, dia menyuruh pria itu kembali duluan ke istana, dengan alasan agar Mo Fang melaporkan kejadian di kolam Sutian kepada Shen Muyu. Keesokan harinya, Shen Li membawa Xingzi untuk memperbaiki segel kedua, di mana segel kedua ini berada di dasar danau. Sementara itu, penguasa spiritual Shen Muyu mengkhawatirkan saat mengetahui Dewa Agung Xingzi datang sendiri untuk mengurus masalah segel kolam Sutian. Dia lalu menggunakan teknik pengejar bayangan untuk berkomunikasi dengan Shen Li. Shen Muyu semakin khawatir ketika melihat wajah Xingzi sangat mirip dengan Xingyun. Oleh sebab itu, dia berusaha memisahkan mereka. Shen Muyu memerintahkan Shen Li untuk kembali. Tapi Shen Li menolak. Dia ingin menyelesaikan janjinya memandu jalan untuk Xingzi. Dia berjanji tidak akan memiliki pemikiran lain dan akan segera kembali ke ibu kota setelah selesai. Ketika Shen Muyu masih saja memaksa Shen Li kembali, Xingzi langsung menyerangnya dengan menanyakan, apakah penguasa spiritual tidak mengizinkan Shen Li berada di sini? Sindiran halusnya itu pun membuat Shen Muyu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia akhirnya mengalah dan membiarkan Shen Li tetap di sana. Tapi dia masih belum tenang. Shen Muyu mengutus 2 jenderal untuk mengawasi situasi di kolam Sutian. Dia juga mengirim surat kepada Kaisar Langit untuk menanyakan apakah Dewa Agung sebelumnya pernah turun ke dunia bawah. Shen Li dan Xingzi tiba di sebuah danau. Mereka harus menyelam karena segel kedua ada di dasar danau tersebut. Tapi Shen Li menolak ikut menyelam, dikarenakan dia tidak bisa berenang dan takut jika nanti tenggelam. Namun tiba-tiba Xingzi menggunakan kekuatannya membuat Shen Li pingsan dan membawanya ke dasar danau. Begitu Shen Li membuka mata, dia menyadari dirinya berada di dalam air. Dia pun langsung menahan nafas. Hingga beberapa saat baru sadar kalau dia bisa bernafas seperti di darat berkat teknik pengendali air yang dipakai oleh Xingzi. Mereka tiba di sebuah patung berbentuk naga. Xingzi mengeluarkan energi spiritual membangunkan patung tersebut,
sehingga patung naga mengeluarkan kekuatan yang membuat miasma di sekitar tempat itu pun lenyap. Danau yang semula gelap itu pun sekarang kembali cerah dengan sinar matahari. Sekarang masih tersisa 2 segel lagi, yang mana segel ketiga ada di barak militer. Xingzi meminta Shen Li untuk menyuruh para prajuritnya menghindar dulu. Sedangkan segel keempat adalah rantai baja yang mengikat kolam Sutian yang terletak di gerbang kolam Sutian. Puncak gunung adalah kayu, di bawah danau adalah air, barak militer adalah tanah, di depan kolam adalah emas. Lalu di mana apinya? Tanya Shen Li. Karena 5 elemen kehidupan belum lengkap. Xingzi pun berkata jika dia akan mencari tempat untuk memasang segel api tersebut setelah menangani kedua segel lainnya. Setelah barak militer kosong, Xingzi pun mulai beraksi mengeluarkan segel ketiga dari dalam tanah. Namun entah mengapa, saat itu Shen Li tiba-tiba merasa ada yang aneh di tubuhnya. Mereka kemudian mendatangi tempat segel selanjutnya, rantai yang ada di depan kolam Sutian. Miasma di tempat ini jauh lebih buruk daripada di tempat sebelumnya. Ketika Xingzi memulai ritualnya, beberapa miasma mencoba menerobos dan menghancurkan formasi penghalang. Shen Li pun refleks mengeluarkan tombak apinya, tapi Xingzi dengan cepat mencegahnya. Namun ada miasma yang melekat di rantai dan makhluk itu pun dengan cepat merasuki Shen Li. Karena cemas, Xingzi segera menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan miasma tersebut. Dia lalu menarik Shen Li menjauh dan gadis itu pun seketika memuntahkan darah hitam. Darah itu adalah energi kotor, karena sebelumnya Shen Li pernah ditelan oleh monster yang menyebabkan tubuhnya terpapar miasma. Tapi sekarang sudah tidak perlu khawatir lagi, Xingzi sudah membersihkan miasma di tubuh wanita tersebut. Sekarang tinggal segel yang terakhir yaitu segel api, namun letaknya berada di dalam kolam Sutian. Berhubung Shen Li sudah bebas dari miasma, jadi dia tidak perlu ikut masuk. Dia menyarankan Shen Li untuk kembali ke barak militer dan mengurus pasukannya. Xingzi sendiri akan langsung kembali ke alam dewa setelah urusan di sini selesai. Namun Shen Li masih saja memikirkan Xingzi. Dia yakin jika pria itu adalah Xing Yun. Hingga akhirnya Shen Li pun kembali ke kolam Sutian. Tapi tiba-tiba saja miasma di tempat itu kembali menyerang Shen Li dan menariknya masuk ke dalam kolam. Shen Li menggunakan tombaknya untuk melawan. Dan saat itu Xingzi juga muncul dengan tubuh memancarkan cahaya. Cahaya di tubuhnya itu mengusir miasma yang menyerang. Xingzi bertanya apa yang dilakukan Shen Li di sini. Dengan canggung, Shen Li beralasan kalau dia awalnya sedang berpatroli dengan para prajurit, lalu tanpa sengaja berjalan sampai ke dekat sini. Shen Li melanjutkan jika besok dia akan kembali ke ibu kota alam spiritual. Takutnya orang-orang akan mengira dia kembali kabur dari pernikahan. Tapi tiba-tiba saja Xingzi berkata jika saat ini mereka belum bisa meninggalkan kolam Sutian. Hal itu tentu membuat Shen Li terkejut. Sementara itu Jenderal Sang Bei mulai cemas karena Shen Li masih juga belum kembali. Apalagi dia mendengar beberapa prajurit bergosip mengira kalau Shen Li kabur dari pernikahan. Mereka yakin kalau Shen Li pasti kawin lari bersama Xingzi setelah menyelesaikan segel. Xingzi kan mirip dengan si manusia fana yang disukai Shen Li. Makanya sekarang cinta Shen Li pasti beralih kepada Xingzi. Alih-alih menghukum mereka, Jenderal Sang Bei malah ikut mengumpul mendengarkan gosip tersebut. Sementara itu di kolam Sutian, Shen Li mulai khawatir. Takutnya saat mereka keluar nanti, Jenderal Sang Bei sudah kembali ke ibu kota dan melapor ke penguasa spiritual kalau dia kabur dari pernikahan. Tapi Xingzi meyakinkan jika dia tidak berbohong. Dia lalu memperlihatkan bekas luka yang disebabkan oleh siluman saat menangani segel api. Jadi sebelum lukanya ini sembuh, dia tidak bisa keluar. Namun dia meyakinkan kalau lukanya akan sembuh setelah berkeliling 2 putaran. Nanti dia sendiri yang akan mengantar Shen Li pulang menghadap penguasa spiritual dan memberinya penjelasan. Ujar Xingzi sembari mengulurkan tangannya mengelus kepala Shen Li. Persis seperti yang sering dilakukan Xing Yun dulu. Furong sedang mandi kembang. Kemudian bawahannya datang melapor tentang peristiwa di alam spiritual.
di mana monster di kolam Sutian sudah dimusnahkan oleh Shenli. Bawahannya itu berkata jika Shenli membunuh si monster dengan cara yang ganas, bahkan dia meminum darah monster tersebut. Yang seketika membuat Furong semakin ketakutan. Dia mengira jika Shenli adalah sosok yang sangat kejam dan menyeramkan. Apalagi dia diperintahkan oleh Kaisar Langit untuk pergi ke alam spiritual bertemu Shenli. Sementara itu Kaisar Langit baru saja menerima surat dari penguasa spiritual yang menanyakan apakah sebelumnya dewa kuno pernah turun ke dunia manusia. Tapi tentu saja karena sudah diperingatkan oleh Xingzi sebelumnya, dia menyangkal jika Xingzi pernah turun ke dunia fana. Tiba-tiba Furong datang menemui kakeknya tersebut. Dia memohon agar perjodohannya dengan Shenli segera dibatalkan. Tapi Kaisar Langit sudah tidak peduli lagi dan langsung berbalik pergi mengabaikannya. Sehingga Furong semakin gemetar ketakutan. Dia takut jika Shenli akan memakannya seperti Shenli memakan si monster. Dia bahkan sampai berhalusinasi Shenli datang untuk membunuhnya. Salah satu teman Furong memberinya ide terkait pernikahan politik ini. Berhubung dia tidak bisa membujuk Kaisar Langit, maka Furong harus membuat keributan di alam spiritual agar Shenli semakin membencinya. Furong yang berpikir jika saran temannya itu masuk di akal juga. Dia memutuskan akan pergi ke alam spiritual dan membuat keributan di sana. Dengan angkuhnya dia bertindak semaunya terhadap para pelayan. Ketika Shenli dan Xingzi kembali ke barak militer, mereka baru mengetahui jika mereka ternyata telah menghilang selama 5 hari. Orang-orang sampai mengira kalau dia kabur dari pernikahan. Mereka pun kembali ke ibu kota bersama. Rakyat menyambut kepulangan Shenli dengan sorak-sorai. Seorang anak kecil bahkan memberinya sebuah mahkota bunga. Tampak jelas dia sangat dicintai oleh rakyat. Penguasa spiritual menerima pesan dari Jenderal Sangbe jika Shenli sudah menghilang selama 5 hari. Shen Muyu yang panik langsung menyuruh orang-orang ke kolam Sutian untuk mencari Shenli. Namun seorang penjaga datang melapor jika Shenli dan Dewa Agung sudah datang. Dikarenakan Shenli diantar pulang oleh Dewa Agung, Shen Muyu tidak berani memarahinya. Apalagi sebelumnya dia juga sudah mendengar jasa Shenli di kolam Sutian dari Mofang. Shen Muyu juga berterima kasih kepada Xingzi karena telah membantu membersihkan miasma di tubuh muridnya tersebut. Tapi tetap saja dia cemas dengan keberadaan Xingzi di sini. Makanya dia mengharapkan pria itu untuk segera kembali ke alam dewa. Tapi Xingzi malah terang-terangan menyatakan kalau dia akan tinggal untuk sementara di alam spiritual. Shenli dan penguasa spiritual menjadi canggung mendengarnya. Penguasa spiritual jelas tidak mau, tapi juga tidak berani menolak keinginan Dewa Agung tersebut. Malam harinya ketika Shenli kembali ke kediamannya, dia mendapati Ruoya pelayannya merengek gara-gara ulah Furong. Sementara itu, Furong yang baru keluar kamar seketika terpesona melihat Shenli. Calon istri yang selama ini ditakutinya ternyata begitu cantik dan menawan. Seketika sifat playboynya kembali kumat dan langsung menggoda Shenli. Tapi Xingzi mendadak muncul dan langsung marah karena sifat tidak sopan Furong tersebut. Shenli yang baru tahu jika pria itu adalah Furong, seketika menjadi sangat kesal. Bagaimana mungkin pria playboy tinggal di kediamannya tanpa izin darinya terlebih dahulu? Tapi karena sebelumnya Shen Muyu yang memberi izin, Shenli pun tidak bisa mengusir pria tersebut. Dia tetap berusaha bersikap sopan, tapi dia juga menunjukkan kekuatannya yang seketika membuat Furong takut. Dia yang awalnya naksir mendadak mundur teratur dan menyatakan jika kedatangannya adalah untuk membantu membersihkan miasma. Xingzi yang juga kesal dengan kelakuan Furong menyuruhnya untuk melakukan pemurnian sekarang juga. Karena ketakutan menghadapi kedua orang itu, Furong pun akhirnya pergi melaksanakan perintah Xingzi. Keesokan harinya penguasa spiritual memberikan sebuah mutiara pada Shenli, tapi bukan sembarang mutiara. Itu adalah mutiara laut biru yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Mutiara itu sudah ada semenjak Shenli lahir. Namun karena waktu itu Shenli masih kecil, kekuatan mutiara terlalu berat baginya. Makanya mendiang ibunya Shenli menitipkan benda itu kepada Shen Muyu.
Sebelum Senli pergi ke kolam Sutian, dia telah kehilangan kultivasi selama 500 tahun, makanya dia bisa terluka parah. Penguasa spiritual takut terjadi sesuatu kepada Senli, makanya dia mengembalikan mutiara ini kepadanya. Senli sebenarnya tidak rela, karena mutiara itu adalah satu-satunya benda peninggalan ibunya. Tapi akhirnya, dia membiarkan gurunya itu untuk memasukkan mutiara tersebut ke dalam tubuhnya.